Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan kita semua selaku pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum PJJ kita mulai, mari sama-sama kita berdoa di awal dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin sholah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallamil kiram sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga kalian meraih kesuksesan dalam belajar dan tetap semangat dalam keadaan tentunya sehat walafiat, kuat lahir dan batin, amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anakku yang keren-keren dan hebat, kita lanjutkan PJJ kali ini mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan nomor KD 3.11. Peserta didik mampu memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Materi pokoknya adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Oke, next, apa itu puasa? Pengertian puasa. Puasa adalah puasa atau yang dalam bahasa Arab yang disebut saum, secara bahasa mempunyai arti mencegah atau menahan diri. Adapun secara istilah, puasa atau saum artinya menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, diawali niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil nakli puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu senantiasa bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Macam-macam puasa. Ibadah puasa dibagi menjadi dua macam. Pertama puasa wajib dan kedua puasa sunnah. Puasa wajib, apa itu pengertiannya? Puasa wajib adalah puasa atau saum yang wajib dikerjakan bagi umat Islam dan akan mendapatkan pahala ketika dikerjakannya dan mendapatkan dosa ketika meninggalkannya. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Hukum dari menjalankan puasa Ramadan ini adalah fardu ain, wajib atas setiap pribadi seseorang muslim maupun muslimat. Oke, ketika seorang sedang berhalangan untuk mengerjakannya, maka sudah wajib untuk menggantinya di lain hari. Bagaimana puasa tentang puasa qada? Puasa qada adalah puasa yang dilakukan seorang untuk mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan karena suatu halangan atau uzur dan telah terlewati waktunya. Ini termasuk bagian dari puasa wajib. Kemudian apalagi contohnya? Sebagai contoh, ketika seorang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan adanya suatu halangan, sakit, haid, dan lain-lainnya, maka orang tersebut mempunyai kewajiban mengganti atau qada puasanya di bulan yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Ini contoh puasa qada. Kemudian yang wajib lagi adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji atau nazar yang pernah diucapkan selama hidupnya, pernah janji. Kemudian puasa nazar contohnya adalah ketika kita bercita-cita dan bernazar
Ketika kita bisa naik kelas dan mendapatkan peringkat 10 besar, maka akan menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut. Maka ketika cita-cita kita bisa terwujud menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut, itu menjadi wajib hukumnya. Oke, selanjutnya puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan dikarenakan seorang telah melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah tertentu. Kemudian sebab puasa kafarat apa saja? Berkumpul dengan istri atau jima di siang hari pada bulan Ramadan bagi yang suami istri. Kemudian melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam ihram seperti memotong kuku, memakai minyak wangi-wangi, mencukur rambut, berkumpul dengan istri atau jima dan lain sebagainya. Ini khusus bagi orang yang berangkat haji ataupun umroh. Kemudian sebab puasa kafarat membunuh secara tidak sengaja, itu pun ada puasa kafaratnya. Melakukan zihar kepada istrinya, ini talak zihar. Sang suami menjatuhkan talak zihar kepada istrinya. Kemudian sebabnya lagi tidak mampu memenuhi nazar atau melanggar sumpahnya sendiri. Kemudian apa syarat wajib puasa? Yang pertama berakal sehat, yang kedua sudah balik atau dewasa, dan yang ketiga mampu untuk menjalankan puasa. Kemudian syarat sahnya puasa apa saja? Yang pertama beragama Islam. Selanjutnya mumayyiz, artinya bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang selanjutnya suci dari haid, khusus bagi wanita. Yang selanjutnya lagi mengetahui waktu-waktu berpuasa. Kemudian rukun puasa apa saja? Rukun puasa terdiri dari 2 hal, yaitu niat berpuasa. Yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri atau jima pada siang hari, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, kemudian hilang akal atau gila, ayan atau sakit jiwa, kemudian keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita, kemudian keluar mani dengan disengaja, ini membatalkan puasa. Juga yang terakhir murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian selanjutnya orang-orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa siapa saja? Yang pertama orang yang sedang sakit, kedua musafir, ketiga wanita yang sedang hamil atau menyusui, dan orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut. Kemudian waktu yang diharapkan berpuasa: puasa pada tanggal 1 bulan Syawal atau pas hari raya Idul Fitri. Selanjutnya puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, dan puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Hikmah berpuasa apa saja? Menjadikan seorang untuk lebih giat dalam berusaha, kemudian meningkatkan iman dan takwa. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama umat manusia, terlebih kepada golongan fakir dan miskin. Subhanallah, banyak sekali manfaatnya puasa. Kemudian melatih pribadi seorang agar lebih bersabar, mengendalikan hawa nafsu dan juga emosi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Tentu puasa hikmahnya juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah apa saja? Yang pertama puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Puasa Syawal ini berjumlah 6 hari. Adapun untuk pelaksanakannya adalah dimulai dari tanggal 2 Syawal setelah hari raya Idul Fitri sampai pada akhir bulan Syawal, disunnahkan. Kemudian yang kedua puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Kemudian puasa Senin Kamis. Puasa ini disebut dengan puasa Senin Kamis karena pada hari itulah puasa ini dikerjakan.
Selanjutnya puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Puasa Asyura ini dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa ini juga merupakan puasa sunnah yang mempunyai keutamaan tersendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, "Wa siyamu yaumin Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiru sanatan allati qablahu." Puasa pada hari Asyura berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa tahun yang lalu. Kemudian sunnah dalam berpuasa apa saja? Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, berdoa ketika hendak berbuka puasa, kemudian perbanyak sedekah, menjalankan sholat malam, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah. Hal-hal yang dapat mengurangi pahala dalam berpuasa. Yang pertama, berbohong, baik dalam tindakan ataupun ucapan, membicarakan kejelekan orang lain, mencaci maki atau menghina orang lain, mencuri, dan berbuat maksiat. Ingat. Demikian penjelasan singkat mengenai macam-macam puasa sunnah beserta hal yang disunahkan dan hal-hal yang harus kita jauhi di waktu mengerjakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib ataupun sunnah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kalian memang mantap. Jangan lupa ya sahabat, klik, semoga Anda sukses dan berkah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.